seperti teman gue tadi. Gue sebenarnya memang dalam konten gue ini Rumngayal, ide gue membuat YouTube ini dengan tema Rumngayal, berhayal untuk kebaikan. Gue memang punya cita-cita ya, yang mudah-mudahan berhasil ya. Punya cita-cita orang-orang yang gue kenal, teman-teman gue di luar sana yang gue kenal, dari yang ada di dalam profesi yang paling rendah dan ada di dalam profesi yang paling tinggi, nanti gue ingin mengajak di Rumngayal ini supaya mereka dapat memberikan inspirasi, supaya dapat mereka memberikan pandangan-pandangan hidup mereka untuk teman-teman. Cita-cita gue seperti itu. Singkat ya, sebentar ya. Gue punya harapan apa yang gue lakukan dalam hidup gue memberikan kebaikan untuk orang lain, walaupun itu cuma pandangan hidup, walaupun itu hanya sekedar inspirasi, setidaknya ada nilai kebaikan untuk orang lain. Karena gue pun sama, dalam gue berkembang masa remaja, banyak gue mendapatkan ilmu pengetahuan atau pengalaman hidup dari orang-orang yang ada di luar, bukan ada dalam keluarga gue. Karena secara salam sejahtera untuk semuanya, teman-teman Rumngayal. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu menonton video-video gue. Masa depan orang tidak ada yang kita tahu. Yang dulunya bahagia bisa sewaktu-waktu mengalami kesedihan. Yang dulunya mengalami kesedihan bisa berakhir dengan kebahagiaan. Itu proses hidup, takdir manusia, takdir yang diperjuangkan oleh manusia. Karena apapun yang kita punya di dunia ini dan apapun keadaan kita di dunia ini, semua bisa kita rubah dengan perjuangan dan kerja keras kita. Sekali lagi gue ingatkan bahwa potensi manusia harus tetap dikembangkan untuk memperjuangkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang layak. Gue mau cerita sedikit tentang pengalaman teman-teman gue, dan ada salah satu teman gue ini dan gue sangat mengaguminya. Nanti mungkin kalau gue ada kesempatan dan gue sudah pede untuk mengundang beliau, gue pasti akan ngobrol-ngobrol bareng gue. Pasti itu akan gue undang. Banyak beberapa temen gue yang banyak perjalanan hidupnya dapat memotiv, dapat menjadikan inspirasi buat kita semua. Ya, jika memang ada di garis kemiskinan atau jika memang ada di dalam keadaan yang sulit atau dari keadaan yang benar-benar berjuang dari titik nol gitu, jangan khawatir. Semua dapat kita rubah karena sudah banyak contohnya orang-orang yang membangun dirinya dari nol, mereka dapat berhasil dan mereka dapat mendapatkan apa yang mereka impikan. Hidup itu prosesnya memang tidak mudah. Memang ada yang mudah jalan hidupnya, tetapi idealnya semuanya butuh proses, dan kesuksesan itu banyak caranya dan setiap manusia berbeda-beda. Tetapi ada kalanya dari kesuksesan teman-teman kita, kesuksesan orang lain yang kita lihat dapat kita jadikan suatu motivasi buat kita, dapat kita jadikan suatu inspirasi buat kita. Gue pernah bekerja bareng sebelumnya sama dia, gue bekerja bareng di salah satu perusahaan di daerah Kemang waktu itu. Memang tidak terlalu intens dalam hal komunikasi, tapi cukup lah untuk gue sering sharing sama dia. Yang gue salut sama dia, dia nggak pernah
terlalu berpikir, dia tidak pernah terlalu bergaya dalam hidupnya, dan bukan penyesalan sih buat gue ya, dan sayangnya gitu gue tidak meniru dia pada saat itu. Dia tipikal yang benar-benar berjuang dengan sungguh-sungguh dan mementingkan suatu pengetahuan, sangat mementingkan suatu pendidikan buat hidup dia. Makanya saat ini yang gue tahu, dia mau melanjutkan pendidikannya sampai ke S3, dan perjalanan hidupnya itu benar-benar dari nol banget, karena dia datang ke Jakarta benar-benar sendiri, tidak mempunyai apa-apa sampai mempunyai apa-apa. Bahkan dari cerita hidupnya, dan dia cerita sama gue juga gitu. Dan juga memang ada kawannya juga yang membenarkan cerita dia itu, dan kebetulan memang mengalami perjalanan hidup bersama dia. Dia berjuang dari bawah, dari nol. Bahkan dalam perjalanan hidupnya dia pernah bekerja menjaga suatu rumah ya, rumah orang kaya lah di Jakarta. Nah, karena dia betul-betul ingin mempunyai kehidupan yang bahagia, kehidupan yang layak buat diri dia, punya cita-cita yang ingin dia capai, akhirnya dia, ini harus patut ditiru, dia melanjutkan kuliah. Dan menurut gua orang yang kuat ya, orang yang kuat dan orang yang mandiri, dikarenakan gua aja pada saat itu berawal kuliah itu gua belum bekerja. Gua kuliah masih dibiayai orang tua. Ya mungkin sekitar semester 4 atau 5 gua lupa ya, gua baru mulai mencoba untuk kerja sambilan lah sambil kuliah. Nah, dia itu benar-benar dari awal dia bekerja sebagai penjaga atau keamanan di salah satu rumah besar gitu, sambil dia menjalankan kuliahnya. Nah, setelah dia lulus kuliah, alhamdulillah dia pun bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus, dan dia keluar dari pekerjaan yang sebelumnya. Proses terus berjalan. Singkat cerita, akhirnya gue ketemulah di suatu perusahaan ya bareng dia di daerah Kemang. Nah, kehidupannya masih menyewa, dia masih menyewa rumah yang kontrak ya rumah kontrakan petakan lah. Nah, di situ dia sudah mulai menikah. Ya lu tahu sendiri lah teman-teman semua bahwa kehidupan di Jakarta seperti apa, pergaulan di Jakarta pun di kota besar seperti apa, dan banyak hiburan juga di Jakarta yang banyak juga kita harus bersosialisasi dengan mereka. Tapi yang gue salut sama dia tidak pernah tergiur akan hal itu. Pada saat pun dia bekerja sama gue yang sudah mempunyai uang lah, menurut gue ya sudah mulai mempunyai uang yang lumayan, dia tidak tergiur dengan hal itu. Bahkan kadang kalau gue ingin ajak buat kongko, nongkrong segala macem di kafe dan lain-lain, dia nggak mau gitu. Nah, singkat cerita, kita semua waktu berteman memilih untuk mempunyai tempat tinggal yang tidak jauh dengan wilayah Jakarta ya, dia memilih lebih jauh di pinggiran Jakarta gitu. Bahkan sudah sampai daerah pinggiran Bogor lah. Dia beli lahan di situ, beli tanah ya. Nah, kebetulan pada saat itu masih sepi. Banyak orang pun yang mungkin tidak mau untuk tinggal di sana ya karena sepi gitu. Bertahun-tahun akhirnya gue pun keluar dari perusahaan itu, gue resign, gue pindah ke tempat yang lain. Nah, lama gue gak ketemu dia lagi tuh, lama gak ketemu dia lagi. Pernah gue waktu sebelumnya itu ditawarin juga, diajak untuk membeli tempat tinggal di daerah pinggiran Bogor juga, tapi gue nggak menolak karena pertama jauh, dan juga gue kalau mau bersosialisasi pun ke kota juga jauh, Jakarta. Nah, ternyata konsep hidup gue bukan salah ya, tapi kurang tepat ya, kurang tepat, dan malah seharusnya gue mengikuti cara dia pada saat itu, karena apa yang dia
kerjakan, apa yang dia perjuangkan selama ini benar-benar membuahkan hasil. Bertahun-tahun gak ketemu, akhirnya gue ketemu lagi. Dia pun sudah mempunyai aset yang besar, aset yang banyak. Dia mengumpulkan aset properti dia, yaitu lahan tanah cukup luas menurut gua, karena kurang lebih kalau yang gua tahu lebih dari 5.000 meter dia punya dari sana. Dan dia juga mempunyai, karena dia hobi ya, di keluarganya juga, istrinya juga hobi berkebun. Dia juga mempunyai kebun ya, contohnya yang gue tahu adalah kebun alpukat, kebun singkong, dia punya juga di sana. Dan dia memang hobi juga istrinya untuk menanam anggrek dan lain sebagainya. Nah, karena perjuangan dia benar-benar dari nol ya, dan gue juga nggak menyangka gitu bisa mencapai ke titik yang tinggi gitu hidupnya. Dan menurut gue itu adalah suatu inspirasi ya buat teman-teman juga kalau sedang berjuang atau baru merintis karirnya. Utamakanlah pendidikan, terus kedua jangan terlalu memikirkan yang mewah dulu, termasuk untuk memilih tempat tinggal. Katakanlah walaupun mungkin belum ramai, akan tetapi perkembangan itu kan cepat. Setahun 2 tahun yang dulunya suatu lokasi, suatu daerah mungkin orang tidak mau atau berpikir 2 kali untuk membeli rumah atau membeli tanah di tempat tersebut. Akan tetapi 2 atau 3 tahun yang akan datang, pasti tempat tersebut akan mulai berdatangan orang-orang baru yang akhirnya daerah tersebut akan cepat berkembang dan akan berkembang. Nah, pada saat berkembang, otomatis kan nilai tanah pun akan tinggi, nilai rumah pun yang kita tinggalin, yang tidak tempat itu pun akan tinggi. Akan tetapi jika kita memilih tinggal di kota atau di tempat yang sudah ramai, pasti kita beli pun dengan harga yang fantastis, tetapi luasnya pun akan lebih kecil dibanding orang yang beli di lokasi tanah yang di pinggiran kota. Nah, karena konsep dia seperti itu, makanya apa yang gue beli dengan nilai yang sama dengan dia, tetapi dia mendapatkan tanah yang luas dan rumah pun yang luas juga. Karena memang waktu awal kita mungkin belum mempunyai anak, kita masih nyaman tinggal ya katakanlah tipe 40, 45, tipe 50 rumah ya, mungkin masih nyaman. Tapi begitu kita sudah punya anak pun akan menambah dan anak pun akan besar. Nah, kita akan mempunyai kebutuhan lain di situ. Kebutuhan lain dalam arti kita harus membangun lagi rumah tersebut, merenovasi lagi, meningkatkan, atau karena memerlukan space untuk kamar-kamar anak-anak kita. Nah, tetapi teman gue itu karena mempunyai lahan luas dia dapatkan, dia tidak bingung dalam hal memperluas bangunan tempat tinggalnya, karena banyaknya space, banyaknya lahan tanah yang dia punya, dia dapat mudah. Bahkan dia bisa mendirikan rumah 3-4 pun dia bisa gitu untuk anak-anaknya. Itu adalah pelajaran hidup menurut gue. Memang hidup itu butuh proses. Jika kita ingin mendapatkan suatu tempat tinggal yang layak, jika kita ingin mendapatkan suatu kehidupan yang layak, kita pun harus siap dalam waktu 3 atau 5 tahun merasakan kesulitan dulu, merasakan sepi, merasakan ketidaknyamanan dulu, dikarenakan lokasi tempat tinggal kita mungkin sepi, lokasi tempat tinggal kita mungkin jauh dari keramaian, jauh dari tempat-tempat kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya yang harus kita beli. Dan tetapi hidup itu singkat, setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun itu tidak akan terasa. Dan jika sudah tiba saatnya, kita pun akan mensyukurinya, kita pun akan menjadi orang yang beruntung karena kita mempunyai lahan yang luas, aset yang luas, sehingga
kita pun dapat memberikan kebahagiaan kepada anak-anak kita, dan mereka pun akan mempunyai tempat tinggal atau mereka akan tinggal di dalam rumah kita dengan nyaman. Menurut gua itu inspirasi banget, menurut gua itu sebagai contoh banget, karena orang seperti itu pun tidak banyak juga. Saat kita berteman, bersosialisasi, mungkin di antara 10 teman kita mungkin ada salah satu seperti itu, mempunyai konsep hidupnya. Dan yang lebih sering dan yang lebih dominasi biasanya orang-orang yang lebih bergaya hidup tinggi, orang-orang yang lebih mengedepankan privilege-nya, mengedepankan pendapat-pendapat orang untuk dirinya. Pendapat-pendapat orang itu seperti ini, ingin dianggap bagus, dianggap hebat. Karena pada saat kita memilih untuk berada di tempat yang lebih sepi, otomatis kan pada awalnya itu, jika kita mempunyai kehidupan sosial ya, suatu komunitas dalam berteman, pasti ada keisengan lah teman-teman. Ngapain sih tinggal di situ sepi? Ya, istilah-istilah pada umumnya masyarakat ya, bisa dikatakan jin buang anak atau apa gitu kan, banyak lah istilah-istilah itu. Tapi karena gengsinya juga nggak ada, dia lurus hidupnya dan mempunyai konsep sendiri, mempunyai pemikiran sendiri. Tapi pada akhirnya yang bahagia adalah orang seperti itu, karena peradaban setiap tahun akan berkembang. Kemajuan suatu daerah pun setiap tahun akan berkembang. Pada saat sudah berkembang, kita yang ada, mungkin kita ada di tempat yang lebih kota dulunya, tapi begitu kita tahu, kita pun akan merasa ya sedikit menyesal, karena jika kita mengikuti konsep pikiran dia untuk mencari tempat tinggal yang layak buat keluarga kita, kita pun akan merasakan kenyamanan pada waktunya. Karena apa yang kita beli, apa yang kita dapatkan worth it untuk hidup kita, dan kita pun membeli pada saat itu pasti dengan harga yang murah. Karena kan normalnya seperti itu ya, jika lokasi masih sepi, lokasi pun masih jarang penduduk atau jarang toko-toko di sekitar kita, pasti harga tanah pun akan lebih murah. Tapi jika lokasinya itu sudah ada di tempat keramaian, otomatis walaupun lahan tanah atau rumah sekecil apapun, pasti nilainya pun akan tinggi. Itu pelajaran itu. Karena lebih bagus dan lebih baik kita merasa kesulitan merasa kesulitan pada saat kita muda, pada saat kita gagah, tapi kita mendapatkan kebahagiaan dan kemudahan pada saat kita sudah tua nanti. Jadi masa depan kita akan mendapatkan masa depan yang lebih baik, dan kita tenang untuk menjalaninya, dan kita tenang menjalaninya, dan kita tidak bersusah payah lagi di hari tua kita, karena kita sudah mempunyai apa yang kita inginkan, dan kita sudah mempunyai harta untuk anak-anak kita, untuk penerus kita. Dan jika kita mempunyai kesuksesan, kita pun akan menjadikan suatu contoh untuk anak-anak kita. Jadi anak-anak kita pun akan melihat dari figur orang tuanya, bagaimana orang tuanya itu menjalani hidup. Jadi jika kita ingin mempunyai keturunan yang baik, keturunan yang cerdas, keturunan yang pekerja keras, kita pun sebagai orang tua, kita pun harus mencontohkan kepada anak-anak kita bagaimana cara menjalani hidup, bagaimana cara mencari solusi jika ada kesulitan dalam kehidupan, sehingga anak-anak kita nanti akan mudah menjalani kehidupannya, karena mempunyai panutan, karena mempunyai figur yang dicontoh atau figur yang dapat dilihat, sehingga mereka nanti tinggal improvisasi diri aja, tinggal mereka memoles-moles lagi bagaimana untuk lebih dari kita gitu. Tapi jika kitanya santai,
kita semena-mena dalam menjalani hidup. Kita tidak memikirkan masa depan kita. Kita pun nanti jika punya keturunan, mereka bisa terjadi akan seperti kita juga, karena mereka akan melihat figur dari orang tuanya. Karena figur yang pertama yang dilihat oleh manusia adalah lingkungan keluarganya, itu yang awal. Yang kedua adalah lingkungan mereka bermain, di mana mereka menghabiskan waktu bersosialisasi dalam kehidupannya. Makanya sebaik-baiknya orang adalah mereka ada di tempat lingkungan yang baik. Mereka pasti akan tercipta menjadi orang-orang yang baik. Jika ingin cerdas, bertemanlah dengan orang-orang yang cerdas, karena pasti kita akan mendapatkan pengetahuan dari orang-orang tersebut. Ya, teman-teman pasti tahulah pergaulan-pergaulan di kota-kota besar, apalagi kita baru merintis karir yang mendapatkan rezeki di situ, godaan, hawa nafsu, lingkungan, dunia malam. Pasti ada aja teman atau yang kenal dengan kita untuk mencoba gabung, mengajak kita. Yang awalnya mungkin kita coba-coba, awalnya mungkin kita iseng, tapi karena kita akan terbiasa atau kita akan merasakan kesenangan pada situasi tersebut, otomatis kita pun akan melakukannya lagi dan akan melakukannya lagi. Pergunakanlah uang yang kita dapat untuk hal-hal yang bermanfaat. Jika hal-hal yang bermanfaat, jangan pernah kita pikirkan berapapun yang kita keluarkan. Tetapi jika untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk kesenangan-kesenangan semata, untuk hiburan sesaat, yang dimana nilai value dari situasi tersebut atau hiburan tersebut adalah hal-hal negatif, lebih baik kalian irit, lebih baik kalian tidak untuk menguatkan sepersen pun, dan lebih baik perbanyaklah berbuat baik kepada sesama dengan cara menolong, bersedekah, karena berapapun yang kita keluarkan jika bermanfaat untuk orang lain ataupun jika bermanfaat untuk keluarga kita, maka apa yang kita keluarkan akan kembali lagi kepada diri kita, bahkan bisa lebih yang kita dapatkannya, sehingga kehidupan kita pun insya Allah akan mudah kita jalani, dan kita pun tidak akan mempunyai kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Dalam waktu dekat gua akan ngobrol sama dia, dan dia pun bisa langsung berinteraksi sama teman-teman untuk memberikan pandangan-pandangan hidupnya, karena gue pun banyak belajar juga sama dia bagaimana cara untuk menjalani proses kehidupan ini, sehingga akhirnya pada saat gue pernah ada di dalam titik nol, gue bisa bangkit lagi. Karena kadangkala walaupun kita tahu teori motivasi, teori untuk mengontrol pikiran-pikiran negatif, teori untuk menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia, teori bagaimana menjalani hidup. Tapi jika itu terjadi pada saat kita mempunyai kesulitan, mempunyai masalah, kadang-kadang teori motivasi, teori pandangan-pandangan atau filosofi-filosofi itu tidak berguna. Kenapa gue bilang begitu? Tidak berguna karena kita tidak akan bisa menerapkannya, karena kita tidak punya rangsangan buat diri kita. Karena begitu banyaknya beban, sehingga untuk kita mengelola pikiran positif untuk selalu ada pada kita, sehingga kita merilis semua hal-hal negatif dalam diri kita, itu akan sulit. Karena kita udah banyak beban, itu akan sulit. Bisa terjadi mungkin sama orang-orang tertentu, tapi itu pun prosesnya pasti akan berat. Karena lu bisa mengendalikan diri lu sendiri. Tetapi jika lu sudah punya keluarga, di situ lu ada
interaksi eksternal dalam diri lu. Nah, di situ biasanya langkah lu untuk naik pun biasanya akan balik lagi ke bawah, dan lu mau coba lagi pun pikiran lu pun akan rusak lagi dengan hal-hal negatif. Tetapi disitulah gunanya konsep manusia sebagai makhluk sosial, karena biasanya sahabat-sahabat yang ada di sekitar kita yang datang atau memberikan pengetahuannya, memberikan pandangan-pandangan hidupnya dengan cara menghibur kita, ketemu kita pada saat kita lagi kesulitan, itu biasanya dapat mendorong kita sehingga kita mempunyai kekuatan, sehingga kita mempunyai rangsangan untuk dapat merilis hal-hal negatif yang ada di pikiran kita, sehingga kita bisa fokus lagi, kita bisa tenang lagi, dikarenakan ada orang yang benar-benar dapat meredam suasana-suasana kesulitan yang kita alami. Karena jika kita terhimpit, ada waktunya kita untuk merenung sendiri, ada waktunya kita untuk mencoba berinteraksi kepada orang yang memang orang tersebut adalah sahabat kita atau orang dekat kita yang dapat kita percaya untuk kita ajak diskusi atau kita ajak untuk bertukar pikiran lah ya, membangun energi positif. Kita merasa terhibur karena orang-orang yang sedang galau atau sedang mendapatkan kesulitan biasanya perlu dihibur dengan hal-hal yang positif. Makanya ilmu komunikasi itu penting menurut gua. Komunikasi itu penting karena komunikasi itu dapat memecahkan suatu masalah kehidupan dan mempunyai peran. Karena ada waktunya kita untuk berpikir secara diam, ada kalanya itu kita mendapatkan peran komunikasi dari eksternal yang positif untuk dapat kita terima dengan baik, untuk dapat kita renungkan, dan untuk dapat mendorong diri kita untuk bisa atau untuk mempunyai kemampuan membuang semua hal-hal negatif yang kita pikirkan, sehingga jika hal-hal negatif yang kita pikirkan sudah kita buang, dalam arti ini buang ini itu bisa dikatakan ikhlas ya, kita ikhlaskan semuanya. Nah, kita baru bisa dapat kembali bangkit lagi dan kembali menata hidup kita. Ya, banyak istilah ya, mungkin bisa dikatakanlah istilahnya move on lah. Kita move on dari hal-hal yang tidak baik ya. Kita merasa sedih, merasa kita tuh sedang jatuh, sedang ada di dalam permasalahan, itu akan bisa hilang. Karena dia pun juga sama, pada saat dia pun meniti karir dia, menjalani proses hidupnya, dia pun membutuhkan teman juga, membutuhkan sahabat juga, sehingga dia ada dalam posisi sekarang, sehingga dia ada dalam kondisi yang saat ini, kondisi yang sudah bahagia. Potensi hidup itu mungkin bukan hanya sekedar pendidikan atau pengetahuan. Jika kita ingin bertujuan untuk hal-hal profesi sebagai seniman, nah kita dapat menjalani hal-hal itu sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kita dalami ilmu seniman tersebut, kita dalami keterampilan sebagai seniman, sehingga apa yang kita harapkan atau apa yang kita perjuangkan benar-benar maksimal, benar-benar kita dapat diterima atau keterampilan kita dapat kita jual dengan baik, dengan harga yang baik. Karena apapun yang kita punya, kalau kita tidak menjalani hidup dengan baik, mungkin bisa dikatakan kita foya-foya dengan hal-hal yang negatif. Karena kita merasa kita ada di dalam kondisi yang bagus, yang mempunyai apapun, punya harta, punya uang,
Tapi hidup itu singkat, dan kadang apa yang kita punya pun dapat dengan mudahnya hilang dikarenakan sebab yang kita lakukan. Uang pun akan habis dan pola pikir kita pun akan negatif karena kita sering menghabiskan waktu kita dengan hal-hal yang negatif, sehingga lambat laun karir kita pun akan selesai dikarenakan sesuatu hal. Bisa apa aja, karena gua kan bicara ini kan bukan teori ya, memang apa yang gua alami dan apa yang banyak orang alami, yang gue lihat ataupun yang gue dengar ya. Tapi yang gue lihat pun kebanyakan berakhir seperti itu. Apa yang dia lakukan positif untuk hidup dia mementingkan pendidikannya, mementingkan pengetahuan untuk hidupnya, mereka akan berakhir dengan kebahagiaan. Dan orang yang sukses sebelumnya, karena banyak menggunakan waktunya untuk hal-hal negatif. Hal-hal negatif itu banyak, mabukan, karaoke, dengan menyewa LC di kota, dan itu dilakukan setiap saat, dan itu menghabiskan waktu, benar-benar menguras tenaganya dan juga menghabiskan uang juga, karena begitu kita datang itu nggak cukup 10 juta. Itu nggak cukup, bahkan bisa habis 50 juta, 70 juta, tergantung kondisinya, apa yang dia inginkan pada saat itu. Itu semalam dia bisa menghabiskan uang seperti itu. Mungkin pada saat itu memang uang dapat mudah tidak diraih pada saat itu. Masa depan itu adalah akibat dari masa lalu kita. Apa yang kita lakukan di masa lalu kita, maka akibatnya akan terjadi di masa depan kita. Jika sebab yang kita lakukan di masa lalu adalah bekerja keras dengan baik, mencari pengetahuan dengan baik, dan mementingkan pendidikan dengan baik, membangun potensi hidup kita dengan baik, sehingga akibatnya adalah kesuksesan di masa depan kita, diberikan kebahagiaan oleh alam semesta ini di masa depan kita. Tapi jika kita melakukannya hal-hal yang negatif di masa lalu kita, di masa depan pun kita akan mendapatkan akibat kesulitan dan kesusahan. Jangan sia-siakan waktu kalian, karena guru yang paling baik adalah pengalaman, dan pengalaman adalah guru yang paling baik. Gue bicara ini mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun mungkin secara penyampaiannya berbeda, atau mungkin secara penyampaiannya gue belum dapat kalian cerna teman-teman, tapi setidaknya bahwa apapun yang kita lakukan pasti akan mengakibatkan sesuatu di masa depan kita. Yang kita lakukan baik, kita akan mendapatkan akibat yang baik. Yang kita lakukan buruk, kita akan mendapatkan akibat yang buruk di masa depan kita. Sayangilah keluarga kita, sayangilah anak-anak kita, karena jika masa depan kita baik, anak-anak kita pun akan menjadi lebih baik, generasi kita pun akan menjadi lebih baik. Ada bukan pepatah ya, ada sih waktu gua nongkrong lah bareng-bareng, ada pendapat orang bahwa semua rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Jadi rezeki gua diatur oleh Tuhan, dan rezeki istri gua diatur oleh Tuhan, rezeki anak-anak gua pun diatur oleh Tuhan. Gua nggak menyalahkan itu secara spiritual ya, secara keyakinan ya, tetapi sebab yang kita lakukan, jika itu negatif, akan mengakibatkan hal yang negatif juga, dan itu akan memberikan kontribusi negatif untuk keluarga kita. Dikarenakan gue meyakini bahwa takdir itu kita yang menentukan. Tuhan itu memberikan cara untuk menjalani proses hidup, untuk menjalani kehidupan dengan apa? Ya dengan masing-masing agama. Nah, ini sesuai dengan pandangan masing-masing agama yang kalian anut ya.
Ya di Islam ada Al-Quran, di Kristen ada Injil, dan di Buddha pun mempunyai kitabnya juga, di Hindu pun sama punya kitabnya juga. Dan masing-masing kitab ini memberikan ajaran-ajaran yang baik-baik. Tuhan memberikan itu, ajaran yang baik, cara untuk menjalani hidup dengan baik. Tapi jika kita salah dalam menjalani hidup kita, salah menjalani pandangan-pandangan hidup kita, maka akan mengakibatkan hal yang buruk. Tapi jika kita menjalani hidup kita, menjalani pandangan-pandangan hidup kita dengan cara yang baik, maka kita akan mengakibatkan hal-hal yang baik buat diri kita di masa depan kita. Dan keluarga kita pun, anak-anak kita pun akan mendapatkan hal yang baik juga. Dikarenakan kita mewariskan sesuatu yang baik kepada anak-anak kita. Jadi kalau kita mewariskan pengetahuan kepada anak kita yang baik-baik, dan anak kita pun melihat kita tuh orang tuanya sukses hidupnya, dan kita punya harta, anak pun akan berjuang atau menjadikan itu suatu contoh untuk bisa dapat seperti bapaknya, untuk bisa dapat seperti atau lebih dari orang tuanya. Dan kita pun punya aset di situ yang kita wariskan kepada anak kita, sehingga anak-anak kita nggak akan punya kesulitan atau kesusahan hidupnya nanti, karena mereka pasti tidak akan memikirkan lagi tempat tinggal karena kita sudah memfasilitasinya. Dan secara materi, secara duniawi, bahwa pendidikan itu memerlukan biaya. Nah, jika kita sudah mempunyai harta banyak, maka anak-anak kita pun akan mendapatkan pendidikan yang layak. Dikarenakan biaya pendidikan itu mahal. Bahkan jika kita sanggup untuk membiayai anak kita untuk dapat sekolah atau kuliah di luar negeri, kita pun sanggup untuk membiayai mereka, sehingga mereka nanti akan menjadi orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang berkualitas untuk pembangunan negaranya, membahagiakan keluarganya nanti, dan membahagiakan negaranya juga. Karena gue punya pandangan bahwa agama itu jangan dijalani secara berlebihan, dikarenakan ada tugas kita untuk membangun peradaban, dan ada tugas kita untuk membahagiakan keluarga kita, dan ada tugas kita juga untuk membahagiakan diri kita juga. Kenapa kita harus dibahagiakan? Karena jika kita hidup sulit, hidup susah, dikhawatirkan kita akan membuat jalan hidup yang salah. Jika kita manusia sudah terhimpit, dia akan menghalalkan segala cara. Makanya ada maling, orang mengambil harta orang lain, mengambil uang, itu dikarenakan mereka terhimpit, mereka tidak punya potensi untuk menjalani pekerjaan dengan baik, atau mereka tidak punya potensi untuk mendapatkan uang dengan baik, maka mereka menjalani kehidupan yang seperti itu, yang negatif. Walaupun kita agamanya kuat misalnya, tapi jika kita sudah terhimpit dengan keadaan seperti itu, kita pun bisa tergoda, dikarenakan kita terhimpit, dikarenakan kita punya tanggung jawab untuk memberi makan keluarga kita. Kita pun bisa melakukan hal-hal yang negatif. Makanya beragamalah semampu kita, beragamalah dengan sebaik-baiknya, dan jangan menjadi beban buat hidup kita. Kejarlah dunia ini untuk membangun agama kita, kejarlah dunia ini untuk membahagiakan keluarga kita. Karena jika kita sudah punya kesuksesan, maka orang lain pun akan melihat keyakinan kita atau agama kita dengan baik. Karena manusia di dunia ini pasti akan dilihat adalah apa yang dia punya, apa yang dihasilkan, dan apa yang dia buat. Jika kita tidak bisa berbuat apa-apa di dunia ini, jika kita tidak punya apa-apa di dunia ini, orang pun tidak akan melihat kita itu siapa. Orang tidak akan melihat kita dari apa yang kita bicarakan. Orang tidak akan melihat kita dari pengetahuan kita juga. Tapi orang yang lihat kita adalah hasilnya.
Pengetahuan itu penting, pendidikan juga penting, karena kita punya pengetahuan, kita punya pendidikan, kita pun pasti akan mempunyai hasil dari pendidikan tersebut, hasil dari pengetahuan tersebut. Tapi jika kita tidak mempunyai hasil, karena kita cuma belajar, tapi kita tidak membangun, tapi kita tidak mengejar impian kita, itu juga percuma. Kita belajar dan kita kejar impian kita, dan kita upgrade terus impian kita. Karena siapapun juga akan melihat seseorang dari siapa yang bicara, bukan dari isi pembicaraannya. Kalau gua melihat orang dari apa yang dia bicarakan dan isi dari pembicaraannya dan apa konsep-konsep dalam kepala dia, itu yang akan gue tiru jika itu mempunyai value, mempunyai hal positif dalam pandangan hidup dia. Tetapi pada kenyataannya orang itu kebanyakan mendengar, melihat dari siapa yang bicara, bukan dari isi pembicaraannya. Ya contoh aja begini, katakanlah sama pembahasannya, misalkan ya, contoh di YouTube lah pembahasannya. Jika ada public figure yang bicara dengan yang sama, dan orang lain pun akan antusias untuk melihatnya. Tapi jika orang yang biasa-biasa saja bicara yang sama, maka itu udah otomatis yang melihat pun akan sedikit. Itu adalah hal manusiawi. Dan makanya gue memberikan pandangan ini untuk dapat ditangkap dengan mudah, bahwa manusia pada umumnya mendengar, melihat dari siapa yang dia lihat, siapa yang sedang bicara, bukan isi dari pembicaraannya, bukan isi dari pengetahuan yang dia punya, bukan, itu kebiasaannya. Tetapi kalau gua melihat dari isi pembicaraannya dan dari apa yang dia sedang bicarakan, dan juga dari nilai-nilai yang ada di dalam diri dia. Dan gue nggak menyalahkan hal itu, gue nggak menyalahkan, karena biar bagaimanapun naluri manusia, cara pandang manusia memang terbentuk seperti itu. Siapapun yang sedang bicara, siapapun yang sedang memberikan suatu ilmu, pasti yang akan dilihat adalah siapa yang sedang bicara, bukan dari apa isi pembicaraannya. Ya, sebelumnya gue ucapkan terima kasih untuk yang memberikan komentar-komentar dan masukan-masukan dalam komentar, karena biar bagaimanapun, berapapun pengalaman hidup gua, berapapun usia gua terus akan belajar dan masih banyak kekurangan. Karena gua melihat bukan dari usia, bukan dari jam terbang istilahnya ya, bukan. Orang yang muda dari gua pun, jika dia lebih cerdas, jika dia mempunyai pandangan hidup yang bagus, gua akan mengambil ilmunya, gua akan mengambil saran-sarannya, gua akan mengambil ide-idenya. Karena kita memang sampai kapanpun, sampai kita mati, kita diharuskan belajar dan terus belajar untuk proses hidup kita. Gue berterima kasih juga sama teman-teman bahwa lu udah pada mau meluangkan waktu nonton gue. Mungkin pengalaman gue juga yang tadi gue ceritain juga sebagian pernah teman-teman alami juga, atau mungkin teman-teman juga mengalami hal seperti itu, atau teman-teman pun mempunyai konsep yang sama seperti itu, seperti teman gue tadi. Gue sebenarnya memang dalam konten gue ini, Rumngayal, ide gue membuat YouTube ini dengan tema Rumngayal, berhayal untuk kebaikan. Gue memang punya cita-cita ya, yang mudah-mudahan berhasil ya. Gue punya cita-cita, orang-orang yang gue kenal, teman-teman gue di luar sana yang gue kenal, dari yang ada di dalam profesi yang paling rendah dan ada di dalam profesi yang paling tinggi, nanti gue ingin mengajak di Rumngayal ini
supaya mereka dapat memberikan inspirasi, supaya dapat mereka memberikan pandangan-pandangan hidup mereka untuk teman-teman. Cita-cita gue seperti itu. Ya, memang gue akan melakukan hal itu setelah benar-benar gue dapat diterima oleh YouTube. Benar-benar gue ada progres lah di YouTube ini. Hidup itu kan singkat ya, sebentar ya. Gue punya harapan apa yang gue lakukan dalam hidup gue memberikan kebaikan untuk orang lain, walaupun itu cuma pandangan hidup, walaupun itu hanya sekedar inspirasi, setidaknya ada nilai kebaikan untuk orang lain. Karena gue pun sama, dalam gue berkembang masa remaja, banyak gue mendapatkan ilmu pengetahuan atau pengalaman hidup dari orang-orang yang ada di luar, bukan ada dalam keluarga gue. Karena secara psikologi yang gue simpulkan ya dari pengamatan gue kepada teman-teman gue juga yang gue bermain pada saat remaja, memang anak-anak remaja itu mereka tuh akan sulit diberikan nasihat, diberikan pandangan hidup, diberikan ilmu-ilmu pengetahuan dari orang tuanya, dari keluarganya. Mereka biasanya agak menolak gitu, agak menolak. Mungkin ada beberapa yang tidak ya, memang hidupnya baik, dia mendapatkan dan menerima apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Tapi mayoritas, jika lingkungan ini adalah lingkungan yang negatif, yang sudah terkontaminasi hal negatif, otomatis diperlukannya adalah figur-figur di luar. Dan jika remaja-remaja ini senang atau nyaman kepada suatu figur yang lebih tua dari dia, bisa dikatakanlah kakak angkat dia atau apalah gitu ya, biasanya mereka lebih nurut, lebih mau mendengar, dan biasanya lebih gampang diarahkan oleh temannya, oleh sahabatnya yang mungkin usianya lebih di atas dia. Karena yang gue alami seperti itu juga, dan ada beberapa teman gue juga setelah udah ada di usia seperti gue ini mengiyakan atau menyetujui pendapat gue, karena mereka pun dalam proses hidupnya seperti itu juga. Mereka dapat balik lagi ke hal positif, dapat berkembang ke hal yang positif dikarenakan mendapatkan figur-figur panutan di luar lingkungan keluarga dia. Dan gue bertujuan, karena gue nggak mau mengatakan berharap ya, karena berharap itu hal yang tidak pasti, dan gue harus menyebarkan hal yang positif, dan gue meyakini, dan gue punya tujuan untuk video gue, untuk pandangan-pandangan hidup gue, untuk mengundang orang-orang yang berbagai macam profesi nantinya untuk dapat menjelaskan perjalanan hidup dia. Dan gue yakin akan menjadi sesuatu yang menginspirasi untuk teman-teman semua, dan mendapatkan manfaat dari apa yang kita bicarakan nanti, dan mendapatkan manfaat dari apa yang gue kupas. Lebihnya mohon maaf. Salam sehat selalu untuk teman-teman, gue doain, dan selalu bahagia hidupnya. Dan jangan lupa untuk menyayangi dan mencintai keluarga. Yang masih punya orang tua, sayangilah orang tuanya. Yang sudah punya istri dan anak, sayangilah istri dan anaknya. Karena orang tua adalah, apalagi ibu kalian ya, itu adalah sumber rezeki kalian. Jika kalian menyayanginya, memberikan fasilitas kepada mereka, pada orang tua kalian, rezeki kalian akan terus mengalir di dunia ini. Dan jika kalian sayang kepada istri dan anak kalian, kalian pun pasti akan menjadi orang sukses. Kalian pun pasti akan hidup dengan bahagia. Kita nggak pernah tahu, kadang ada kesulitan yang dialami oleh teman-teman kita, ternyata ada konflik dalam rumah tangganya, atau ada kekurang harmonisan atau ketidakpedulian dari seorang suami kepada istrinya atau kepada anaknya. Itu kadang tidak disadari, kita tidak sadari. Itu adalah kan suatu bentuk
permainan dari energi di alam semesta ini. Jika kita dalam suatu keluarga, di dalam keluarga tersebut kebanyakannya adalah energi negatif, konflik, saling curiga, ada yang merasa disakiti dan ada yang menyakiti. Karena energi negatif banyak dalam keluarga kita, maka rezeki pun akan sulit datang kepada kita, dan kita pun akan susah untuk meraih kesuksesan. Kita bekerja untuk mengupgrade posisi kita pun dalam pekerjaan, jabatan kita pun akan sulit. Bahkan kita bekerja pun kurang cerdas dalam bekerja, karena kita mempunyai masalah terus dalam keluarga kita. Makanya jika ada masalah, jangan menunda waktu, selesaikan hari itu juga. Ajak diskusi pasangan kita, anak-anak kita, supaya besoknya atau hari itu juga permasalahan itu akan hilang, hingga kalian menjadi harmonis kembali. Karena gue lakukan seperti itu, alhamdulillah gue bisa pada saat ini kembali dapat punya penghasilan pun juga berkat dari kepedulian kepada keluarga kita. Dan setiap masalah gue harus atasi dengan kepala dingin, dengan kesabaran dan saling terbuka. Karena hidup itu, apalagi kita punya keluarga, kita mempunyai pasangan, walaupun kita memberikan kasih sayang, kita pun memberikan kebaikan, itu pasti ada konflik suatu waktu, itu pasti ada permasalahan suatu waktu. Tapi jika kita dapat menyikapinya dengan baik, kita dapat berdiskusi dengan baik kepada pasangan kita, dan pasangan kita pun kita ajarkan seperti itu, maka apapun masalah dalam rumah tangga kita tidak akan mengakibatkan bencana ekonomi buat kita, tidak akan, karena kita dapat mengatasinya dengan baik, dan konflik tersebut pun dapat terselesaikan dengan secepatnya, tidak berlarut-larut. Karena kunci orang yang mempunyai kebahagiaan dan tidak mempunyai kesulitan dalam ekonomi adalah orang yang selalu bahagia dalam keluarganya, orang yang mempunyai ketenangan dalam keluarganya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Salam sejahtera untuk teman-teman, sehat selalu, dan jangan lupa tersenyum dan jangan lupa bahagia. Salam Rungayal.